ada perhitungan amal, ada hisab nantinya. Jadi mereka beribadah dengan taat. Saya akui ketaatan kalian itu sangat mengagumkan. 5 kali sehari harus sholat itu bukan hal yang mudah. Sekali ke gereja aja orang Kristen nggak datang. Itu dalam 1 minggu. Jadi saya akui itu bagus. Tetapi kami meyakini bahwa kami selamat bukan karena usaha kami. Sebaik apapun kami tidak dapat menyogok Allah dengan ketaatan kami, dengan sujud kami, dengan keimanan kami, semuanya itu, ibadah kami, sumbangan-sumbangan kami, amal kami, itu tidak dapat membeli keselamatan sama sekali. Hanya kemurahan, kasih karunia itu bahasa sehari-harinya, kemurahan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Itu bukan hasil usaha kami, itu adalah karunia atau pemberian dari Tuhan. Itulah kekristenan. Tetapi mungkin banyak orang Kristen yang salah memahami sehingga ini mempergunakan hal ini sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Kami diselamatkan oleh kemurahan Tuhan kok, nggak apa-apa berbuat dosa, berjudi, main slot, main perempuan, check-in di apartemen, main micet. Ya terserah lu, tapi pemahaman dari kitab suci tidak seperti itu. Jika hidupmu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin kamu kepada segala kebenaran, berbuat yang benar. Itu tandanya seorang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dalam karakter dan perilakunya dengan Tuhan Yesus. Ini pembelajaran setiap hari, diubahkan dari hari ke hari. Itu keyakinan di kekristenan, bahwa bukan usaha kita yang membuat kita taat, tetapi perubahan yang dilakukan oleh Tuhan dalam alam pikiran dan hati nurani kita, membuat kita bisa meninggalkan yang tadinya pemakan babi, bisa meninggalkan. Begitu nikmatnya kata mereka daging babi itu. Tapi banyak yang bisa berhenti. Merokok, banyak yang bisa berhenti. Main perempuan, banyak yang bisa berhenti. Apa yang membuat bisa mereka berhenti? Bukan usaha mereka, tetapi Tuhan mengubahkan sehingga mereka sangat membenci dosa itu, kemudian bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang banyak terjadi dalam kekristenan. Satu hal yang berbeda, yang terakhir, teman-teman kita Kristen, teman-teman saya yang banyak yang mualaf itu, saya perhatikan dari kesaksian testimoni mereka. Mereka masuk ke Islam, meninggalkan kekristenan, seperti Felix Xiao, Jesslyn, dan banyak lagi. Mereka berdasarkan logika mereka. Ketika mereka pertimbangkan dengan akal mereka, ajaran kekristenan ini sepertinya irasional, tidak rasional. Lalu mereka tiba ke ajaran Islam, sepertinya mereka rasa ini lebih rasional, ini lebih logika, maka mereka pindah. Dan disebut itu sebagai hidayah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi orang-orang yang masuk ke Kristen, baik yang pindah dari agama lain, teristimewa dari Islam ke Kristen, pada umumnya, walaupun ada yang disogok-sogok ya, ada yang karena dibantu, ada yang bagaimana, tapi pada umumnya yang berani membuat testimoni itu adalah rata-rata oleh karena perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Karena mereka mengalami pengalaman spiritual. Dan kita tidak boleh mentertawakan pengalaman spiritual seseorang. Karena di Islam juga ada ajaran tentang pengalaman spiritual, itu yang dinamakan tasawuf itu. Banyak itu seperti Rumi, dia lebih ke spiritual, dia tarian tasawuf itu tarian spiritual. Ada juga di kalian seperti itu. Artinya kita tidak boleh mengejek orang dengan pengalaman spiritualnya. Aku bertemu dalam mimpi dengan Tuhan katanya. Lucu menurut kita, lucu, nggak masuk akal. Akan tetapi dia yang mengalami, bagaimana kita mau mengomentari pengalaman dia? Atau ada yang berkata, saya terakhir umroh, lalu saya melihat ke atas, saya melihat wajah Tuhan katanya. Itu terserah dia, itu pengalaman dia. Tapi rata-rata orang yang masuk ke Kristen dari Islam adalah mereka yang mengaku mengalami pertemuan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu Bang Juma, sekuat apapun Bang Juma mengatakan fakta-fakta dalil-dalil ini, kalau mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan beralih. Sebaliknya, sekuat apapun orang Kristen meyakinkan orang Islam supaya masuk ke Kristen, kalau mereka logikanya sudah masuk di ajaran Islam, tidak akan pindah ke Kristen. Maka perkuatlah di bidang masing-masing. Di Islam perkuat logikanya, di Kristen biarlah semua mengalami pengalaman rohani. Supaya jangan ada rebut-rebutan jemaat, supaya jangan ada memancing di kolam orang lain. Gitu. Demikian
Yang terakhir dari saya, Hesti, jangan tidur terus kau, nanti kau kegemukan. Terima kasih ya Hesti ya. Baluap, Terima aku kasih nggak Bang tidur. Juma. Aku nggak tidur, aku dengerin dongengmu. Jangan kebanyakan kau makan kacang kau. Oke. Kau. Ada noise. Di mana ini noise-nya? Noise-nya di Kalingga, Bang. Orang Kalingga ada aku parah di dari sini, tadi. aku di hutan. Ah kau ah. Dari tadi kok noise tuh, nggak percaya nih aku mute ya. Nih, dia pasti kan. Aman kan? Oke. Saya boleh terakhir ya? Lanjut, Bang. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada saudara kita ya, Pendeta Kalingga ya. Ini baru kali ini saya bertemu dengan seorang pendeta yang saya katakan beliau itu boleh dikatakan tawadu kalau dalam agama Islam. Rendah hati ya, terkait dengan keilmuan beliau ini sangat luar biasa ini. Nah, materi ini kemudian kalau di dalam Islam dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Zalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kebangkitan nanti seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana semua kesalahan, semua perbuatan kita akan diungkap oleh Allah, diceritakan semua yang pernah kita lakukan pada saat kehidupan di bumi. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepadaku dan mengerjakan amalan soleh, kata Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan, bukan kebaikan-kebaikan kita yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Taurat, di dalam hikmat Injil, di dalam Mazmur, orang akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya kalau kita lahir sampai kita meninggal hanya kebaikan saja yang kita lakukan, maka kebaikan itu ditumpuk sekalipun sampai ke langit ke-7, kita belum pantas untuk masuk ke dalam surga. Belum pantas. Semua amalan yang kita lakukan dalam setiap detik sampai kita meninggal tidak akan pernah bisa membayar sehelai bulu pun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak layak masuk surga itu karena amal. Akan tetapi yang empunya surga memberikan syarat seperti itu. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dahalal jannah. Siapa yang membuat keburukan, dahalal finar. Siapa yang berbuat kebaikan, surga. Siapa yang membuat keburukan, neraka. Itu sudah keputusan Tuhan. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Termasuk kitab yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini Al-Quran, peneguhannya At-Taghabun ayat 9. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan itu. Artinya, patokan orang itu mendapatkan ridha, yaitu ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketaatan kalau ditakar kemudian untuk surga tidak pantas. Tapi Tuhan yang memiliki surga itu memberikan syarat seperti itu. Contoh kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Matius 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh surga dan hidup yang kekal?" Maksudnya. Apa jawab Yesus? "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal? Hanya satu yang baik untuk mendapatkan surga itu," kata Yesus. "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Artinya kalau segala perintah Allah itu diturutin, berarti amal soleh, berarti amal baik. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi kita diperintahkan untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana wahai guru?" Yesus terangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata anak muda ini, semua itu telah kuturuti wahai guru. Apakah masih ada yang kurang? Yesus menjawab, jikalau engkau telah sempurna, selanjutnya pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Artinya komponen ajaran yang ada di Islam terkait amalan soleh itu juga dituntun oleh Yesus untuk beramal saleh. Jelas itu, Yesus menuntun untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Ketika orang itu sempurna di dalam syariat, apa kata Yesus? Bersedekah, berinfak, lakukanlah sesuatu yang isinya adalah harta surga. Apa harta surga itu? Infak, sedekah. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes, Matius 6 nomor 19 sampai nomor 20. Kumpulkanlah harta surga. Jangan harta dunia, kata Yesus, tetapi harta surga. Harta surga ini artinya amalan, bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, bukan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan kemudian harta surga itu dengan sebutan tesauros. Tesauros itu artinya sesuatu pembendaharaan amalan, perbuatan. Kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Amalan tak mungkin dicuri. Ibadah kita tak akan mungkin dicuri. Artinya Yesus mengajarkan apa? Untuk beribadah, amalan-amalan soleh. Kalau begitu jangan matikan hukum Tuhan. Jangan dibunuh hukuman Tuhan. Apa hukum Tuhan? Jangan dikatakan hukuman Tuhan itu sudah tak berlaku. Jangan katakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Jangan. Tetapi teruslah kemudian menggali apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Hukum Tuhan datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga hukum Tuhan datang kepada Yesus hanya aturan Tuhan untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang, apa yang saya jelaskan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini pernyataan Yesus, apakah ada endingnya, saripati untuk menyelamatkan manusia itu betul sesuai dengan kaidah itu? 1. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan dikeluarkan dari kubur, lalu bangkit hidup yang kekal. Berbuat baik akan bangkit dari kubur dan hidup yang kekal. Berbuat baik berarti amalan soleh. Sebaliknya kata Yesus, tetapi mereka yang bangkit dari kubur dengan perbuatan jahatnya di atas muka bumi tadinya ketika ia di bumi, apa kata Yesus? Akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti pola kehidupan kita di dunia ini menurut Yesus takarannya ada amalan baik dan amalan buruk. Sangat disayangkan di Kristen tak ada ini. Karena kenapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan di dalam Torah beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Nanti 1 menit terakhir akan saya jelaskan itu. Lalu kemudian data yang mana lagi? Di kitabnya orang Yahudi, misalnya di Mazmur 62 nomor 12. Dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Artinya tak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain, karena dosa ditanggung masing-masing. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengkhotbah 12:14, di situ sangat dijelaskan dengan terang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita mau kemana ini? Bahkan kalau saya pinjam kitabnya saudara Kristen, Wahyu 22 nomor berapa? Nomor 12. Sesungguhnya aku akan segera datang membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kita selamat berdasarkan perbuatan. Itu ajaran para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Tapi kalau ajaran Paulus beda lagi dong. Di ajaran Paulus, Roma 5, Kolose 1, Efesus 2, Titus 3 dan seterusnya, Roma 4 juga dikatakan manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia diselamatkan karena iman. Bertentangan, Cak Ayu.
Para nabi mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, engkau akan diselamatkan berdasarkan atas perbuatanmu masing-masing. Bahkan dibangkitkan menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan ditangkar dengan perbuatan baiknya masuk ke dalam surga, perbuatan jahatnya masuk ke dalam neraka. Paulus beda. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan karena Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita yang kekal. Berbeda dengan ajaran Yesus. Orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena percaya. Kok berbeda? Tuhan justru menyatakan menyelamatkan manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Sebab engkau Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 21 perikop, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka semua catatan, dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing berdasarkan apa yang tertulis dalam amalan-amalan dia dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan dalam laut api yang menyala-nyala. Ini mau dikemanakan kita ini? Kalau kita punya agama tidak mengejar amalan baik, kita mau kemana? Sementara pola takaran menurut Al-Quran, menurut Bible, takaran jannah, surganya seseorang, itu ditentukan oleh ridhonya Allah terhadap ketaatan kita kepada Allah. Makanya saya berselisih dengan saudara Kristen pada saat orang Kristen mengatakan agamanya kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kalau kasih, maka harus dengan setia hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Advent sudah menjalankan itu sebenarnya, sebagian. Tapi sayangnya, hukum-hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Bukan berlaku kepada di luar Bani Israel. Saya kira begitu saudaraku, bahwa ketika saudara ridha kemudian masuk neraka, itu sama dengan iblis yang ridha kepada Allah. Ya Rab, aku ikhlas untuk kemudian masuk ke nerakamu. Aku terima ketika kemudian engkau mengatakan aku telah masuk neraka untuk mengisi neraka. Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ini saudara-saudara pendeta, mohon maaf nih, begitu masuk ke gereja, banyak jemaat, diajaknya orang-orang ini menyembah Yesus, sehingga orang-orang yang ada pada masa itu pada gereja menganggap indah apa yang diajarkan oleh pendeta. Padahal Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, justru Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan bermutu.